Sabtu 16 Mei tahun 2026 bertempat di Hotel Harper lantai 2 Kota Kupang. Pengurus Besar Federasi Binaraga Fitness Indonesia PBFI Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi dilantik. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBFI Pusat, Bapak Irwan Alwi SE. Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Olahraga. Seluruh peserta kegiatan mengikuti kegiatan ini dengan hikmat. Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut anggota DPRD Provinsi NTT, Simpson Pauline, dan Sekretaris Umum KONI NTT, Bapak Alfonsus Theodorus. Sebuah babak baru bagi dunia binaraga dan fitness di bumi Flobamora resmi dimulai. Pengurus Provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur kini telah resmi dilantik langsung oleh Ketua Umum PBFI Pusat, Bapak Irwan Alwi SE. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, ini adalah momentum kebangkitan. Sebuah ikrar untuk membawa talenta-talenta otot terbaik NTT menuju panggung tertinggi. Target besar telah dipanjang. PBFI NTT tidak main-main. Di bawah kepengurusan yang baru, di bawah komando Bapak Antonius Mahembat NTT membidik target tinggi, mencetak sejarah baru, dan membawa pulang medali emas. Langkah strategis pun langsung digeber menatap PON 2028 di mana NTT akan menjadi tuan rumah. PBFI bergerak cepat, mulai dari pemetaan atlet potensial, standarisasi juri, hingga peningkatan intensitas pemusatan latihan daerah. Bersama kepengurusan baru, dengan strategi matang dan mental juara, PBFI NTT siap menguncang panggung PON 2028. NTT bangkit, NTT juara. Dalam sambutannya, Ketua Umum PBFI NTT yang baru saja dilantik, Bapak Antonius Mahembas mengatakan, NTT siap tancap gas dan berjanji akan menyumbangkan emas bagi PBFI NTT. Ini bukan saja pernyataan kosong dari beliau, tetapi melihat potensi dan kemampuan atlet binaraga NTT, Antonius memiliki optimisme tinggi dalam bawa PBFI NTT ke puncak kejayaannya. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PBFI Pusat juga menyampaikan apresiasi dan dalam semangat yang sama akan membantu memfasilitasi PBFI NTT dalam menggapai tujuan dan meraih mimpi mereka. Beliau siap membuat event-event kecil dalam rangka mempersiapkan mental dan fisik para atlet untuk tampil di ajang yang jauh lebih besar dan lebih bergengsi menuju PON 2028. Sebagai tanda mata dan perwujudan cinta kasih, PBFI NTT memberikan cindera mata kepada Ketua Umum PBFI, Bapak Irwan Alwi, sehelai selendang dan topi khas dari Kabupaten Rotendao. Di akhir acara pelantikan ini tampil beberapa atlet binaraga untuk menunjukkan otot-otot mereka sebagai bentuk kesiapan para atlet dalam menghadapi musim-musim pertandingan. Saya Roni Tanjung, Pastilaku TV, melaporkan. Baik Pak Ketum, mungkin ini kan kepengurusan baru nih, dan ini mungkin apa yang diharapkan dari kepengurusan ini untuk eksistensi PBFI Nusa Tenggara Timur, terutama dalam menghadapi PON 2028. Jadi Nusa Tenggara Timur ini merupakan provinsi yang ke-35 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang telah kami lantik. Jadi kita melihat dari sisi potensi bahwa Nusa Tenggara Timur dilihat dari media fasilitas yang ada, artinya fitness yang tumbuh di Kota Kupang itu begitu pesat dari tahun ke tahun. Sehingga kami sangat yakin dan percaya bahwa Nusa Tenggara Timur ini
ke depan di saat pelaksanaan PON 2028 tentu mempunyai harapan yang luar biasa untuk dapat memberikan kontribusi prestasi buat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari segi kepengurusan yang ada, saya lihat juga bahwa pengurus yang baru dilantik ini di bawah naungan Pak Ketua, bahwa sinergi dengan pemerintah maupun stakeholder olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan dengan begitu dinamis. Artinya ke depan ada harapan bahwa Binaraga Fitness nantinya setelah mendapat usulan privilege hak daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON telah mengajukan, itu pun kita apresiasi. Maka kita berharap nanti ke depan 2028 Binaraga Fitness akan menjadi salah satu cabur yang diperhitungkan di PON. Kira-kira ini target pencapaiannya seperti apa dari untuk perayaan prestasi? Melihat daripada sejarah pelaksanaan Kejurnas 3 tahun yang sudah kita laksanakan, kemarin di Bali pun ada putra daerah NTT yang sempat turun, dan di Kejurnas itu NTT malah memberikan kontribusi medali. Ada 1 medali emas dan 1 medali perak. Artinya ke depan setelah ada kepengurusan ini, konsolidasi bisa berjalan, pembinaan bisa berjalan, akselerasi pembinaan itu dapat dijalankan bersama teman-teman. Kita yakin bahwa 2-3 medali emas di PON 2028 akan disumbangkan oleh Persatuan Binaraga Fitness NTT untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat disinggung terkait nanti akan lakukan pembinaan mungkin untuk para atlet untuk generasi muda, mungkin setelah ini mungkin ada depan itu nanti skema mungkin yang dilakukan seperti apa saja, kemudian dia memberikan spirit muda untuk generasi muda. Baik, jadi setelah kami 2 hari di Kupang ini, kita melihat dengan tumbuhnya media fitness, artinya kami punya keinginan nanti, kita udah bicara banyak dengan Pak Ketua dan pengurus, dalam waktu secepat mungkin, saya minta, bila perlu bulan depan, kita laksanakan kepelatihan-pelatihan nasional di sini. Tujuannya apa? Supaya semua personal trainer, semua pelatih yang ada di tempat-tempat fitness itu bersertifikasi. Dengan mereka bersertifikasi, mempunyai wawasan, tentu mereka bisa membangun bahwa datang ke fitness bukan sekedar olahraga, kemudian ada yang ingin berprestasi bisa dibangun. Nah, itulah namanya pembinaan. Maka kami berharap dalam waktu cepat kita akan segera konsolidasi, kita akan buat kepelatihan nasional itu di sini. Yang levelnya level nasional. Kalau toh ada dari daerah lain yang akan ikut, kita akan buka pintunya, namun kita akan selalu memberikan kemudahan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin untuk provinsi tadi sempat menyebutkan akan membawa medali emas untuk NTT. Mungkin ada strategi khusus untuk menseleksi atlet-atlet binaraga ini, Pak? Yang pertama tentu yang saya sampaikan tadi dalam sambutan itu tentu tidak sekedar omong baru bangun tidur, tapi omongan itu memang didasari dari kesiapan kita pada hari ini dilantik. Kenapa PBFI dilantik hari ini? Karena memang secara struktur dan kemudian atlet itu siap untuk dipertandingkan di PON 2028. Kemudian yang kedua, sebelum PON pun kami ada persiapan untuk ke Jurnas dulu. Dalam waktu dekat ini, mau tidak mau pasti teman-teman kami di bagian kepelatihan
akan kemudian melakukan seleksi ketat ya, terhadap atlet yang punya potensi, tidak hanya di Kota Kupang tapi di 22 kabupaten kota. Ya. Dan sejak dini kami akan lakukan penampingan, ya, penampingan secara kontinu kepada semua atlet-atlet yang memang punya kesiapan diri untuk didorong menjadi atlet di PON 28. Dan saya yakin sekali, karena kita beberapa kejuaraan yang kami ikut, NTT selalu sumbang medali emas maupun perak. Karena keyakinan itu didasari dengan kesiapan atlet, dan saya rasa di PON 28 saya bisa pastikan dengan sumber daya kita yang ada, kami bisa mendapatkan medali dan menyumbangkan medali emas untuk Provinsi NTT. Juga untuk memajukan PBFI. Ya. Yang pertama tentu ya, kita pasti sudah yang paling utama bahwa kita sudah terdaftar di KONI provinsi. Kemarin kita sudah terdaftar pada saat musyawarah daerah untuk KONI. Puji Tuhan, PBFI sudah masuk sebagai salah satu cabang olahraga, dan saat ini adalah kita fokus untuk konsolidasi di kabupaten kota. Kita akan bentuk BBFI di kabupaten kota, dan kita akan berkomunikasi dengan KONI dan juga dengan pemerintah daerah. Tentu strategi ini yang paling cepat kita bangun komunikasi dengan pemerintah. Dengan sendirinya kan rata-rata mereka adalah ketua-ketua KONI di setiap kabupaten, dan saya juga adalah pengurus KONI provinsi. Saya pengurus KONI provinsi, dan dalam waktu dekat saya juga terlibat dalam urusan PON. Saya di bidang sarana prasarana yang membangun semua venue PON di NTT. Dengan sendirinya saya juga akan berkomunikasi langsung dengan KONI-KONI yang ada di kabupaten kota. Dan rata-rata yang ketua KONI adalah pemerintah kabupaten. Seperti itu. Ya, ini kan menghadapi PON 2008 ini kan limit waktunya sudah tinggal 2 tahun, ya, bilang 1 tahun lebih. Dengan event terdekat ini Kejurnas, ini sementara kepengurusan ini kan baru terbentuk di tingkat provinsi. Ini langkah seperti apa yang akan dilakukan dalam limit waktu yang sempit ini untuk membentuk struktur kepengurusan di tingkat kabupaten kota? Sejauh ini sebelum kami dilantik di provinsi, kami sudah bangun komunikasi di setiap kabupaten kota. Teman-teman sudah bangun komunikasi di kabupaten kota, dan ada beberapa kepengurusan, cuma kan kita mau lantik belum bisa karena provinsi belum dilantik. Jadi waktu yang ada itu memang kami target tidak mungkin 1 kali ya. Kita juga tahu diri, tidak mungkin 1 kali 22 kabupaten langsung selesai. Paling kita dahulukan sekitar 2-3 kabupaten, termasuk kota ini mungkin paling pertama nanti. Kemudian ada Rote, Sumba Timur. Itu dengan BLU juga sudah minta ya, sudah minta juga. TTS juga sudah. Hanya memang kami dahulukan beberapa dulu. Paling 1-5 kabupaten kota kita upayakan untuk kita bentuk, dan kemudian nanti berlanjut di kabupaten kota yang lain. Oke. Masih ada? Cukup? Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak.